Baik, dengar dan sahabat muslim, seperti biasa untuk pembahasan kita diambil dari kitab Al-Kabair, dan insya Allah untuk malam hari ini kita sudah memasuki dosa besar yang ke-12. Baik, ya kita sapa dulu Ustadznya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Ustaz? Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kesempatan malam hari ini kembali berkumpul untuk membahas kajian kita yaitu Al-Kabair, pembahasan dosa yang ke-12 yaitu riba. Ya. Riba itu adalah sebuah istilah yang sering kita dengar. Intinya riba itu seperti kita menggandakan uang, ya, riba. Pinjam meminjam yang mencari keuntungan itu adalah riba. Ada juga riba yang disebut riba nasi'ah, karena keterlambatan membayar hutang kemudian akhirnya ada denda. Ketika kita minjam uang 1 juta dikembalikan 1.200.000, nah itu riba, ya, namanya riba nasi'ah. Ada juga riba fadl, ya, riba fadl terkait dengan barang-barang ribawi yang kita tukarkan, yang dimana dalam menukarkan barang ini harus mislan bimislin yadan biyadin, kata Rasulullah SAW, harus sama jenisnya, kemudian sama timbangannya, kemudian yadan biyadin, yaitu harus dibayar tunai, tidak boleh ditunda. Ya, itu barang yadan biyadin, itu barang-barang ribawi seperti uang, dinar, dirham, az-zahab wal fiddah, kata Rasulullah SAW, emas, perak. Kemudian disebut juga albir bil bir, gandum dengan gandum, kemudian milk, kemudian garam, kemudian tamr, ya, kurma. Itu semua barang-barang ribawi yang ditimbang ketika kita harus menukarkan barang-barang tersebut. Itu harus sama beratnya dan juga harus tunai. Gak boleh gara-gara kita mungkin kurma kita ngerasa lebih bagus, ya, jenisnya, kemudian kita tukar dengan yang jenis kurma lain, ya, kurma sukari bisa kita tukar dengan kurma majol misalnya. Kemudian kata kita kan majol lebih mahal tuh, ya, kita tukar, lalu kemudian karena majol lebih mahal, tukar, ya, saya kasih kamu 1 kilo sukari, kamu kasih saya 2 kilo, kamu kasih saya 1 kilo majol, saya kasih kamu 2 kilo sukari. Ini adalah riba yang tidak diperbolehkan, tapi syaratnya harus sama beratnya. Nah, itu semua praktek-praktek riba, banyak sekali modelnya. Tentu saja itu pembahasannya di kitab fiqh. Intinya pinjam meminjam, kemudian hutang piutang, perbankan, KPR, itu semua rentan dengan riba, ya, yang kita semua harus berhati-hati. Jangan sampai kita mempraktekkan perbuatan tersebut dengan alasan darurat, dengan alasan kalau nggak pakai riba gimana kami bisa dapat ini dan itu dan seterusnya. Nah, ini semua dilarang oleh Allah. Maka hendaklah kita dalam berjual beli, dalam bermuamalah, berusaha untuk menghindari riba ini, karena di dalam riba ada dosa yang sangat besar.
kemudian mengurangi keberkahan harta kita, ya. Tapi para ikhwas sekalian, Allah berfirman tentang riba dalam surah Ali Imran ayat 130, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dalam surah Ali Imran ayat 130 Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jangan kalian makan riba dengan berlipat-lipat, ya, dengan berlipat-lipat keuntungannya. Wattaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung. Nah, Allah menyebutkan bahwasanya keberuntungan itu dengan bertakwa, dengan menghindari riba. Jadi mafhum mukhalafahnya, pemahaman terbaliknya, kalau kita misalnya mempraktekkan riba, maka kita akan rugi. Kita akan mudah bangkrut, kita akan mudah pailit. Kalaupun seandainya harta kita itu sekarang semakin bertambah, maka hilang berkahnya. Cepat hilangnya, ya, hilang keberkahannya, maka tidak ada gunanya harta yang banyak tapi tidak berkah, hanya menambah kesusahan, hanya menambah musibah. Sering kita lihat orang kaya, hartanya banyak, tapi pengeluaran juga banyak. Yeah. Ada orang jatah belanjanya sebulan 100 juta misalnya. Wow, banyak menurut kita. Tapi Masya Allah pengeluarannya ngeri-ngeri, ya. Sehingga banyak yang terbuang sia-sia, ya. Yang hal-hal nggak bermanfaat dia keluarkan karena tidak ada berkah di dalamnya. Yang kita cari itu keberkahan, bukan banyaknya, ya, tapi cari berkahnya. Tapi para sekalian, berikutnya Allah berfirman tentang riba ini, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang, ya, memakan riba, maka mereka nanti tidak akan bisa berdiri, ya, tidak akan bisa berdiri di hari kiamat. Ketika dibangkitkan dia susah berdiri, ya. Maka mereka tidak akan berdiri kecuali berdirinya seperti orang yang kerasukan setan. Ya, berdirinya miring, jatuh-jatuh seperti orang yang kemasukan syaitan. Nah, ini kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang efek dari riba. Kenapa bisa seperti itu? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba." Karena mereka, orang-orang ini mengatakan jual beli itu seperti adalah riba. Mislu riba. Jadi intinya kata mereka riba itu nggak masalah, seperti jual beli biasa. Jadi kata dia riba itu kan kayak orang transaksi biasa. Padahal kata Allah, wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Padahal Allah sudah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha, kata Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang sudah datang nasihat dari Rabb-nya untuk meninggalkan riba, maka berhenti dari riba. Falahu ma salafa wa amruhu ilallah, maka baginya apa yang sudah lewat Allah maafkan kalau kita sudah berhenti, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Wa man ada faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka barang siapa yang kembali melakukan praktek riba, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal selama-lamanya. Khalidun maksudnya mereka masuk neraka dalam waktu yang lama. Nah, jadi ini ancaman dari Rasulullah SAW, dari Allah Subhanahu wa taala, Al-Baqarah, yang mengisahkan efek dari riba
yaitu mereka nanti dibangkitkan di hari kiamat. Ada ciri khasnya, perut mereka besar, jatuh miring-miring jalannya seperti orang kerasukan setan. Nah ini ya, Allah ingin memberikan tanda bagi mereka. Kata beliau, la yakumuna min qaburihim yaumal qiyamah illa kama yakumul ladzi qad massahu syaitan wa sara'ahu. Yaitu mereka ini semua praktisi riba, baik yang ngasih riba, yang mencatatnya, menulisnya, yang minjem riba, sama. Orang-orang yang minjam, nasabahnya juga sama. Karena dia masuk dalam ta'awun ya. Ta'awun dalam dosa. Mereka itu sama saja seperti orang yang minum khamr. Mereka bersekutu dalam dosa, baik yang menuangkannya, yang membawakan, yang menjual, yang memeras, yang membeli, semua sama dosanya, kata Rasulullah SAW. Hum sawa. Mereka semua sama. Nah, sama ini juga kayak gitu. Jadi jangan dikira, oh yang berdosa kan yang minjemin. Kalau kita kan cuma minjem, ya. Kita kan bukan kita yang makan duit ribanya, dia yang nanggung dosanya. Nah, ini pemahaman yang salah. Karena ketika kamu memberikan uangmu untuk dia menyengajakan, berarti sama saja antum telah menjadikan ada praktek riba, ya. Nah, mereka ini nanti dibangkitkan di pada hari kiamat dari kuburannya seperti orang yang kerasukan syaitan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba. Yang demikian itu mereka dapat azab seperti itu karena mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu seperti riba. Jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah membedakan antara riba dan jual beli. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ay halalan fastahillu ma haram Allah. Ya. Yaitu mereka ini menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Fa idza ba'atsallahu an-nas yaumal qiyamah kharaju musri'in. Bahwasanya manusia itu kelak dibangkitkan di hari kiamat keluar dengan musri'in, dengan cepat. Illa aklatur riba, kecuali pemakan riba. Fa innahum yakumuna wa yaskutuna kama yakumul masru'. Pemakan riba ketika dibangkitkan di hari kiamat, mereka ketika berjalan berdiri jatuh, berdiri jatuh. Seperti orang mungkin kayak zombie ya. Jatuh berdiri, jatuh jalannya kesusahan, sempoyongan, ya jatuh terus. Kullama qama sara'a li annahum lamma akalu riba al-haram fid dunya arbahullahu fi butunihim hatta asqalahum yaumal qiyamah. Maka setiap mereka berusaha berdiri, mereka terjatuh. Berdiri, terjatuh. Ya, permisalan kayak zombie itu. Ya, kalau misalnya orang kemasukan setan kan modelnya ada yang seperti itu. Mereka ini, ya, setiap memakan makanan yang riba, yang diharamkan oleh Allah di dunia, maka Allah kembangkan, ya, harta tersebut, ya, yang mereka makan tersebut fi butunihim, di dalam perut mereka, sehingga perut mereka itu besar, kemudian berat. Nah, mereka keberatan bawa perut mereka sendiri. Ya, jadi penyebabnya mereka jatuh itu karena perutnya besar. Sehingga nanti kalau kita di hari kiamat ngelihat ada orang perutnya besar lah, nah itu adalah para pemakan riba. Bisa jadi juga setiap orang yang suka makan makanan haram, perutnya besar. Ya, fahum kullama aradu an-nuhud saqatu. Mereka ini setiap mau berdiri jatuh terus. Wa yuridunal isra' ma'an nas fala yaqdirun. Mereka kepingin cepat seperti manusia yang lain, dibangkitkan cepat, akan tetapi fala yaqdirun, tapi mereka tidak bisa, tidak sanggup untuk melakukannya. Nah, ini ya keadaan pemakan riba di hari kiamat. Kemudian Qatadah berkata, inna akilar riba yub'atsu yaumal qiyamah majnunan wa dzalika ilmun aw alima li aklatil riba ya'rifuhum bihi ahlul mauquf atau mauquf. Kata beliau, kata Qatadah,
orang yang makan riba itu dibangkitkan di hari kiamat seperti orang gila, majnun. Nah, jadi kayak orang gila, kayak zombie itulah. Jalannya jatuh-jatuh, sepoyongan, bangkit jatuh, ya. Karena mereka ini, ya, yang demikian itu supaya diketahui, ya, supaya kenal ini loh pemakan riba. Maka orang-orang pun mengenalnya. Nah, ini ya, kenapa Allah jadikan mereka ini memiliki tanda-tanda khusus supaya Allah kasih tahu kepada kita, ini loh orang yang makan riba. Orang yang praktisi riba, dia dibangkitkan di hari kiamat seperti orang gila, ya, seperti orang kemasukan syaitan. Nah, ini kata Rasulullah SAW, keadaan pemakan riba, maka kita harus berusaha untuk tidak bertransaksi riba, sabar. Kalau seandainya harta kita sedikit, kita ingin punya rumah, nabung saja. Jangan kita nekat untuk minjem di bank, tidak boleh seperti itu. Ya, kadang yang membuat heran ini, ikhwan-ikhwan sudah kenal, sudah tahu riba, masih banyak minjem-minjem KPR. Ada yang kayak gitu Aswan. Padahal dia sudah tahu hukumnya, tapi mereka masih juga KPR, kredit leasing rumah, motor. Entah apa pikirannya, meremehkan. Tapi ketika di tampilan kayak strong, kayak orang yang kayak orang kuat manhajnya, yang lain disalah-salahin. Kokoh. Saya pernah ketemu orang yang kayak gitu. Ustadz di tahdirnya, ya, ibaratnya dipermalukan di medsos. Ini ustadznya manhajnya mencele apalah kayak gitu, ya. Kemudian tahdir, bahkan ustadz yang di Bangka juga ditahdir dia manhajnya tidak jelas. Suka kayak gitu bilang manhaj orang tidak jelas. Ini bahaya nih, suka bilang manhaj orang tidak jelas, orang tidak jelas, akidah tidak jelas. Dari mana akidah tidak jelas? Dia sendiri belajar kitab aja nggak pernah, ya, bilang orang manhajnya tidak jelas, akidah tidak jelas, hanya gara-gara melihat sesuatu yang bukan menjadi keyakinan orang tersebut. Ya, hanya ngeliat foto-foto langsung manhaj tidak jelas. Saya pernah ketemu orang kayak gitu, tasyaddud. Sekali nggak taunya dia adalah praktisi riba. Ya, praktisi ribanya pinjol lagi. Ya, pinjol, kemudian hubungi saya, tolong Ustadz, saya ya teriak pinjol, foto saya, KTP saya mau disebar. Gitu ya kalau pinjol. Iya Ustadz. Jadi beneran disebar, direntet saat kadang-kadang nomor nggak yang kenal sama dia ditelepon semua saat seperti itu. Oh gitu. Terus dia dipermalukan. Tapi benar-benar cuma ancaman saja atau benar-benar dipraktekkan? Kayaknya nggak tahu juga sih. Jadi diteror kan? Diteror semua. Ya. Nah itu, saya bilang lah orang ini bukannya dia ini kalau di medsos kayak garang banget. Kokoh ya? Gitu mah. Kokoh Hyun ya. Kokoh Hyun kan kegarang banget. Taunya dialah yang pinjol, ya kita aja pinjol. Sering kan muncul iklan di medsos. Lihat dia aja ketawa aja kayak gini, pinjol. Nah, ini hati-hati seperti ini. Ya, jadi itu semua kita berlindung kepada Allah dari riba, karena riba ini dosanya bukan main. Jadi kita lihat nih penjelasan dari Syekh nanti. Ini baru awal-awal saja. Bagaimana dosanya seperti berzina dengan ibunya dan lain sebagainya, ya. Jadi bukan hal yang remeh masalah riba ini. Ini adalah perkara yang berat. Bahkan ancamannya berat. Bahkan penyebab tidak majunya negara kita itu adalah karena riba. Tapi itu Eropa maju riba. Saya katakan tadi, bukan masalah hartanya banyak, berkahnya. Mereka banyak harta, tapi tidak berkah di Eropa sana. Bapak ibu cerai, anak cerai. Ya, mereka narkoba, kehilangan jati diri. Ya, itu gak ada berkah harta. Yang itu apa kaya-kaya tapi ya tidak ada ketenangan dari hartanya. Nah, kalau misalnya kita ingin yang benar-benar ya meninggalkan ini, maka akan dapat kita kejayaan negara ini, negara Indonesia. Indonesia ini nggak paham, ya senantiasa riba,
bahkan koperasi, ya, koperasi yang dikira bunga rendah tetap aja Sama. kalau bilang bunga rendah, mana ada bunga rendah? Bunga itu riba juga, Ustaz. Riba. Riba. Semuanya riba. Bahkan kita aja sejak kecil juga sudah sering diajar-ajarin riba-riba ini. Paling sering kalau masih kecil itu gharar, paling sering seperti kita mas balon, ya. Tapi itu gharar atau itu maisir, perjudian. Ini satu paket juga dengan riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam praktek kehidupan. Baik, berikutnya hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW berkata, ketika beliau di Isra Mi'rajkan, maka beliau melewati suatu kaum, butumuhum baina aidihim. Suatu kaum yang perutnya itu di hadapan mereka. Berarti perutnya besar. Perut koruptor kata orang. Kullu rajulin minhum batnuhu mislu baitil dakhm. Setiap orang punya perut sebesar rumah. Nah, ini ngeri banget. Ya, makanya gimana dia mau berjalan kalau perutnya sebesar rumah? Makanya dia jatuh-jatuh terus. Ya, saya nggak bisa bayangkan ya kalau bawa perut sebesar rumah. Kita aja yang perut kayak gini. Aduh, kadang kalau aku kenyangan, ngantuk kalau aku kenyangan. Ya, apalagi sampai sebesar rumah. Kemudian qad malat bihim butunuhum mandudin ala sabilati ali fir'aun wa alu fir'aun ya'riduna 'alan nar wuduwa wa 'ashiya. Kata beliau, mereka ini ya condong ya dengan perut-perut mereka, kemudian mereka saking condong-condongnya mereka tertumpuk ya di jalan, di mana jalan itu merupakan jalan yang dilewati alu Fir'aun ya, dari Fir'aun dan tentara-tentaranya. Dan alu Fir'aun ini, Fir'aun dan tentara-tentaranya, Allah tunjukkan neraka bagi mereka di pagi dan sore hari. Ya. Kemudian fayaqbaluna mislal ibil al-munhazimah la yasma'una wa la ya'kilun. Bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya ini yang dulu di dunia ngejar Nabi Musa, kesombongannya, maka mereka di hari akhir mereka justru kebalikannya, seperti di atas, seperti onta yang kalah dalam peperangan, di mana mereka tidak bisa mendengar dan juga tidak memiliki akal. Fa idza ahassa bihim ashabu tilkal butun qamu fatamilu bihim butunuhum fala yastati'una an yabrahu hatta yaghshahum alu fir'aun. Maka ketika ya orang-orang pemakan riba ini merasa ya bahwasanya ada Fir'aun dan bala tentaranya ingin melewati jalan tersebut seperti onta yang kalah dalam peperangan, ya, maka kemudian mereka pun berusaha untuk minggir, tetapi mereka nggak bisa untuk bangkit. Akhirnya mereka pun ditimpa-timpa, diinjak-injak oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ya, fayaruddunahum muqbilina wa mudbirin. Demikian ya, seterusnya ada yang berlalu lalang, maju mundur ya, menimpa para praktisi riba. Fadzalika adabahum fil barzah bainad dunya wal akhirah. Nah, ternyata ini azab bagi mereka ya di barzah sebelum ya di akhirat. Ya, kemudian fakultu ya Jibril man haula, maka aku berkata, kata Rasulullah SAW, siapa mereka ini yang perutnya besar, jalannya sempoyongan, kemudian diinjak-injak oleh tentaranya Fir'aun dan bala tentaranya, haula alladzina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan minal mas. Mereka ini adalah para pemakan riba, di mana mereka tidak bisa bangkit, ya, tidak bisa berdiri, kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan lantaran kena penyakit gila. Nah, ini bahaya dari
ya praktek riba ini seperti itu. Ya, hadis ini hadis yang disebutkan oleh beliau hadis dhaif, ya, dalam bab targhib wa tarhib, yaitu untuk memberikan rasa takut bagi kita, karena ada benarnya dari sisi perutnya besar, ya, kemudian mereka pun berdirinya seperti berdirinya orang yang kerasukan syaitan. Nah, ini yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi, kita baca bagaimana riwayatnya tentang hal tersebut. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain beliau berkata, ketika aku dimi'rajkan, ya, sami'tu fis sama sabi'ah fawqa ra'si ru'dan wa sawa'iq. Aku mendengar di langit, ya, ada suara, ya, suara petir, ya, halilintar yang sangat keras. Wa ra'aitu rajulan butunuhum baina aydihim kal buyut fiha hayat wa aqarib tara min zahiri butunihim. Aku melihat, kata Rasulullah SAW, ada banyak laki-laki yang perutnya besar seperti rumah, di mana mereka dikelilingi, ya, atau di sekitar mereka ada ular dan juga kalajengking yang mereka bisa saksikan dari balik perut mereka. Ya, kemudian aku berkata, man haula ya Jibril, siapa mereka itu wahai Jibril? Mereka adalah akalatur riba, yaitu adalah pemakan riba. Nah, jadi ini salah satu, ya, azab dari pelaku riba, ya, yaitu mereka mendapatkan siksaan di akhirat modelnya seperti itu. Tapi wafidrahumullah, siksaan bagi pelaku riba tidak hanya dapat di akhirat, tapi juga di dunia. Jadi riba ini salah satu dosa yang azabnya itu disegerakan di dunia. Makanya gak ada orang yang riba itu mereka maju, ya, gak ada, mundur mereka. Kalaupun maju saat, dan itu sudah banyak contohnya, toko-toko yang bangkrut, ya, karena riba. Kadang kita lihat ada toko-toko yang ramai, awal-awal, kayak cuci uang, habis tuh, ya, kok mulai rugi, akhirnya kok ramai tapi kok bisa bangkrut, ternyata riba, ya, ramai tapi bangkrut. Termasuk toko-toko baju, ya, ramai awalnya, ya, dia ngambil pas momen Ramadan, Lebaran, habis itu sepi, habis itu bangkrut. Jadi kayak bahkan meninggalkan hutang yang banyak. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi tidak ada orang riba itu yang maju ekonominya, ya. Karena di sini akan disebutkan oleh Rasulullah SAW bagaimana efek dari riba dengan azab-azabnya di dunia. Lihat diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya. Kata beliau, ma zahara zina war riba fi qarya illa ahallu bi anfusihim azab Allah. Tidaklah di sebuah kampung, di sebuah negeri, riba dan zina itu ditampakkan secara terang-terangan, kecuali Allah akan halalkan azab menerima mereka. Nah, azab di dunia. Ya, ini adalah hadisnya sahih. Nah, jadi ini salah satu, ya, bahaya riba. Dan dalam hadis yang sahih juga yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar secara marfu, penyebab hancurnya sebuah negeri, rusaknya negeri itu karena riba. Ya, tidak ada negeri muslim yang kaya raya dengan riba, akan maju dengan riba. Ya, kita lihat kata Rasulullah SAW, idza dhannan nas bidinar wa dirham. Kalau manusia itu sudah sibuk ngumpulin dinar dan dirham, kemudian mereka pelit, ya, ngumpulin terus dinar dan dirham, kemudian watabaya'u bil'inah, mereka jual beli riba, ya. Kemudian watattabi'u adnabal baqar, mereka sibuk dengan peternakan, ya, maksudnya mereka meninggalkan agama, sibuk dengan dunia. Watarakul jihad fi sabilillah, mereka meninggalkan jihad fi sabilillah. Anzalallahu bala, Allah akan menimpakan bala bagi negeri tersebut. Nah, ini jelas kata Rasulullah SAW, Allah nimpakan bala, kesusahan.
fala yarfa'uhu anhum hatta yuraji'u dinahum. Mereka tidak akan diangkat masalah musibah negeri tersebut sampai mereka kembali ke agama mereka. Nah, ini bahayanya bagi praktisi riba. Nah, seharusnya pemimpin-pemimpin kita itu paham masalah ini. Ya, seharusnya kalau misalnya ada ya perda-perda syariah didukung, percontohan. Misalnya kalau seandainya Indonesia secara keseluruhan belum bisa, coba dari Bangka dulu. Gubernurnya ngerti, deketi para ulama gimana sih sebenarnya, dari provinsi dulu. Mungkin jadi contoh saja. Jadi contoh, ya. Misalnya, tapi benar-benar dipraktekkan ya bagaimana ekonomi syariah. Tapi harus benar-benar di bawah pengawasan ustadz-ustadz yang paham. Seperti misalnya Ustadz Erwandi, ya kan? Karena banyak di sini bilang syariah, nggak taunya nggak syariah. Ya kan bahaya, yang sebenarnya malah ini mengelabui, lebih bahaya lagi. Ya, syariah cuma embel-embel saja. Tapi seharusnya syariah yang benar syariah. Ya kan banyak di Indonesia ini syariah tapi nggak sesuai. Ya, ini hati-hati. Cuma ganti nama, ganti casing, tapi sebenarnya masih ada praktek ribanya. Makanya nggak maju-maju. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ma dhahara fi qaumi riba, wa la dhahara fihim al-junun, illa dhahara fihim al-junun." Tidaklah ya di sebuah negeri riba itu menjamur, nampak, kecuali Allah jadikan ya mereka itu junun, menjadikan banyak orang yang stres. Ya, di negeri tersebut banyak orang yang stres. Ya jelas kalau orang itu ekonominya kacau, ya stres rakyatnya. Ya, maka tidak akan maju. Kemudian wala dhahara fi qaumi zina illa dhahara fihimul maut. Tidaklah di suatu kaum banyak terjadi perzinahan kecuali banyak yang mati. Ya, terjadi kematian yang banyak. Kemudian tidaklah ada suatu kaum yang mengurangi timbangan ya dan takaran illa mana'ahumul qatar, kecuali Allah akan menahan turun hujan. Nah, ini kata Rasulullah SAW, intinya jenis-jenis azab yang menimpa sebuah negeri, ya kekacauan, kematian, ya wabah dan sebagainya, itu biasanya bisa jadi karena riba, karena zina, karena curang dalam timbangan. Curang dalam timbangan ini sebagai contoh saja. Intinya banyak kecurangan ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesulitan dalam diri negeri tersebut dan juga tidak ada keberkahan. Nah, ini para ikhwan sekalian Subhanahu wa taala pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita lanjutkan nanti ya penjelasannya ya. Tafadhal, mungkin waktu kita tinggal sedikit. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk materinya. Masih ada sedikit waktu, insyaallah hingga azan salat Isya ya. Baik Ustaz, ini ada 2 pertanyaan yang masuk, kita bacakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ya. Afwan Ustaz, terkait masalah gaji kita, ini kan ada di bank Ustaz. Yang kita tahu bahwasanya bank itu kebanyakannya riba, Ustaz. Nah, bagaimana sebaiknya, Ustaz? Apakah gaji kita itu juga nanti akan menjadi riba terkait bunganya, Ustaz? Tentu tidak langsung seperti itu, karena kita masih bisa transaksi dalam bank, tapi hanya sekedar keperluan transfer. Ya, keperluan yang sifatnya memang ya untuk mempermudah urusan kita, ya seperti kartu debit, ATM, transfer. Nah, kalau bank, kalau misalnya kita menggunakan jasa bank, ini memang kayak gitu sekarang. Harus ya kayak gitu, tidak mungkin mau dikasih duit seperti itu. Ya transfer, akhirnya duitnya kita harus punya rekening. Ya, jadi nggak masalah, hanya saja tinggal kita ya jangan kalau misalnya terkumpul di bank itu bunganya jangan diambil, itu saja. Bunganya jangan diambil, seperti mungkin kan karena mungkin gajinya makin banyak akhirnya kan bunganya besar juga banyak bunganya jangan diambil, tapi bunganya bisa disumbangkan ke fasilitas umum. Ya, kita berusaha menjauhkan dari riba semampu kita. Yang berdosa itu memang kita
di bank, Mungkin di buka deposito rekening, kali ya. ya kita memang pingin wah supaya uangku banyak ya. Tapi kalau kita cuma sekedar untuk jasa simpan atau jasa transfer, ya itu masih dimaafkan. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kemudian Ustaz terkait masalah kredit, adakah kredit syar'i yang tidak ada ribanya Ustaz? Kredit syar'i yang tidak ada riba. Kredit itu maksudnya angsuran. Ya. Ada, ya intinya jual beli secara angsur itu dibolehkan dalam syariat. Walaupun ada khilaf ya. Sebagian mengatakan nggak boleh, ya. Apalagi model kredit harga cash dengan harga kredit berbeda. Yang ngeroji nggak masalah. Antara harga cash dengan kredit itu beda nggak masalah. Ya, misal beli cash harga 1 juta. Tapi kalau kredit ya jadinya 1.100.000 diangsur tiap bulan sekian-sekian. Itu nggak masalah. Karena memang kalau kredit itu putar modalnya lama. Yeah. Akhirnya kan orang kan rugi di waktunya juga. Lama masuknya. Kalau 1 juta kan langsung dia bisa beli modal lagi. Perputarannya lambat kalau kredit itu. Nah ini kalau sekedar seperti itu nggak masalah. Kredit yang seperti itu masih syar'i. Yang masalah kalau lewat leasing, lewat KPR. Ya itu ada penjelasannya kan dari ustaz-ustaz kita. Bagaimana ketika kita menggunakan jasa leasing, akhirnya ya ada transaksi main-main, ujung-ujungnya kita seolah-olah dibayarkan dia, kemudian kita pun akhirnya ngutang sama pihak leasing, bayar, diangsur, ya itu sama dengan riba. Ya, tapi ada caranya kan supaya dia tidak riba, bagaimana modelnya, dan itu sudah dijelaskan oleh para asatid kita. Adapun apakah di Indonesia ada? Ya, ada, terutama yang mereka sudah syariah. KPR syariah yang di bawah bimbingan Ustadz seperti Ustadz Amin Nurbaits atau Ustadz Erwandi atau Ustadz Arifin Badri itu mereka ada kok yang kayak gitu-gitu. Cuma di Bangka saya belum tahu ada apa enggak. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mengingat waktu dan sebentar lagi azan Ustaz, kami mohon nasihatnya sebelum kita berpisah. Tafadhol Ustaz. Daripada sekalian subhanahu wa ta'ala, ya hendaklah kita ya jangan tergiur dengan praktek riba. Apalagi kata orang-orang sekarang, kalau nggak riba nanti gimana kita mau beli rumah, bagaimana punya motor. Nah ini pemahaman yang salah. Pemahaman yang dibangun dari suuzon kepada Allah, dengan suuzonnya menganggap bisa beli rumah, beli motor hanya dengan bank, akhirnya ya kayak gitulah mindset dia. Akhirnya jadi Allah sulitkan dia untuk beli cash. Mau dia sesuai dengan prasangkanya, ana inda dzanni abdi bi. Tapi coba minta sama Allah, atau kita bisa minjem sama orang tua kita, asalkan kita amanah, ya. Atau kita beli yang second dulu, jangan langsung yang baru-baru, second dulu ada uang, ya kita sisihkan pelan-pelan sambil minta tolong sama Allah, ya. Kemudian insya Allah ada jalan, ya jangan lewat bank, ya jangan lewat bank, hati-hati, ya karena bagaimanapun, ya kita ya takut dosa. Tapi susah pinjam sama ikhwan Ustaz, karena kamu itu yang nggak gaul ibaratnya, nggak gaul, nggak membuka diri, dan juga kamu nggak pernah, kamu juga mungkin nggak dipercaya orang, karena kamu suka minjem duit kan. Tapi kalau kamu tipe yang nggak minjem duit, banyak kok yang orang kasihan dibantu orang, ya nanti asalkan dibayar. Kalau misalnya kita bilang harus meyakinkan, saya sudah punya gaji Pak 3 juta sebulan, pinjem ya, misalnya 10 juta saya potong nanti 500.000 tiap bulan atau 1 juta, orang percaya. Ini terus bayarnya gimana? Enggak tahu ya, orang nggak mau lah ya, nggak mau lah, nggak ada, nggak pasti ya nggak pasti ya. Makanya harus ya, kalau misalnya belum pasti ya nggak usah beli motor, nanti dulu Grab dulu, ya kalau kita belum ada uang kita cari kerja dulu, ya intinya tawakal ilallah, tawakal Allah, jangan maksakan diri, ya karena kalau kita bertakwa, ingat kata Allah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kalian beruntung, ya jangan menggunakan riba. Kalau mau maju
bertakwa kepada Allah supaya kalian beruntung. Husnuzon pada Allah. Dan inilah iman yang tidak bisa dipahami oleh orang-orang yang kapitalis, gak bisa dipahami orang-orang kafir, gak bisa dipahami orang fasik, gak bisa dipahami orang-orang liberal, hanya bisa dipahami orang-orang yang beriman. Baik, syukran jazakallahu khairan Ustaz untuk nasihatnya. Pendengar dan sahabat muslim, kami cukupkan dulu sampai di sini pertemuan kita di malam hari ini, dan insyaallah kita bertemu kembali di pekan mendatang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, syada la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.